Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Ya, karena pekan lalu libur, seharusnya jami' fi kutubul iman. Ya, tapi sekarang kan selang-seling, jadi tetap kita baca Ajwibah Syekh Shalih Fauzan an Masailil Kufri wal Iman. Ya, kita baca kembali tanya jawab bersama Syekh Shalih Fauzan terkait masalah kufur dan iman. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan tanya jawabnya. Su'ila Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ditanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nahnu min janubi Rusia. Kami tinggal dari daerah selatan Rusia. Pokoknya di Rusia aja ya. Entah di selatan atau di mana, tapi tinggalnya di mana? Selatan. Wa katsirun minal muntasibina ilal Islam yaqauna fi syirkil akbar hunaka. Banyak dari orang yang menisbatkan diri kepada Islam terjatuh dalam syirik besar. Ya, jadi di Rusia juga ada orang-orang yang Muslim menisbatkan diri kepada Islam tapi terjatuh ke dalam apa? Syirik besar. Bisa babi akhdhi dinihim an syuyukhis sufiyah. Disebabkan mereka mengambil agama dari para syekh orang-orang sufi. Ma kaifiyatu ta'amulina ma'aha ulai. Maka bagaimana kami bermuamalah bersama mereka? Wa hal nata'amalu ma'ahum muamalatal musyrikin. Apakah kami bermuamalah bersama mereka sebagaimana muamalahnya orang-orang musyrik? Au muamalatal muslimin al-jahilin. Atau bermuamalah kepada mereka seperti muamalah orang-orang muslim tapi jahil. Bisa dipahami ya pertanyaannya? Jadi pertanyaan dari Rusia. Ya, lihat, Syekh Fauzan ini memang ulama dunia itu yang menjadi rujukan, bukan ulama-ulama yang kelasnya di sebuah komunitas sempit, tidak. Tapi menjadi rujukan apa? Dunia itu. Dan ternyata di daerah sana banyak orang yang terjatuh ke dalam apa? Syirik besar. Disebabkan kebanyakan mengambil agama dari orang-orang sufi. Ya, dan ternyata di sana emang ya tumbuh subur gitu. Jamaah tabligh ada dan seterusnya dari kalangan sufi. Nah, pertanyaannya bagaimana kami bermuamalah bersama mereka? Apakah muamalah orang-orang musyrik atau muamalah orang-orang muslim tapi jahil? Al-jawab antum ta'rifuna annahum musyrikun. Kalian telah ngerti, telah paham bahwasannya mereka itu musyrik. Lihat bab penamaan. Ketika dia terjatuh dalam syirik besar maka dinamai apa? Musyrik. Walakin ma tatrukunahum, akan tetapi ya kalian tidak meninggalkan mereka. Ud'uhum ila Allah. Ya, ajak mereka kepada Allah. Ya, berarti ada nilai dakwah di sana. Jangan serta-merta ditinggalkan, tapi diajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bayyinu lahum, jelaskan kepada mereka, rubbama annahum yajhalun. Bisa jadi terkadang mereka itu bodoh. Lihat, tadi di awalnya beliau bilang mereka itu musyrik. Kemudian di akhirnya bilangnya apa? Bodoh. Ini menunjukkan tidak ada uzur atau dispensasi dalam bab penamaan ketika mereka jatuh dalam syirik apa? Besar. Telegramnya, HP-nya mati. Udah kayak insyaallah. Ya. HP-nya minta di lem biru. Apa lem kuning? Lempar tuku maning. Ya kayak insyaallah. Afham? Ya. Sedih mami ya. Lihat. Tadi di awalnya saya memberikan penjelasan mereka itu musyrik. Tapi tetap dakwahi mereka karena bisa jadi mereka itu apa? Jahil. Tidak dibilang jangan bilang musyrik karena mereka jahil, tidak. Ya tetap yang namanya orang melakukan syirik besar walaupun jahil, ya maka dia tetap diberi penamaan apa?
musyrik. Nanti akan dijelaskan di sini bab-bab selanjutnya, bab penamaan, bab mereka jahil, bagaimana mendudukan jahil itu. Ya, ud'uhum ilallah, ajak mereka, dakwahkan mereka kepada Allah. Bayyinu lahum, jelaskan kepada mereka. Lamma araftum al-haqqa bayyinu. Ya, tatkala kalian sudah mengenal hak, maka jelaskan kepada mereka. La'allallaha ayyahdiyahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah. Nah, ini kan memang konsekuensinya ketika kita tahu mereka jatuh ke dalam syirik besar, mereka dalam penamaan musyrik, maka ada beban dakwah buat kita. Tapi kalau mereka jahil, nggak akan ada dakwah. Ya, nggak apa-apa, mereka kan bodoh. Ya, terus aja enak bodoh gitu kan, ngapain belajar? Ya kalau ternyata bodoh itu masih dianggap seorang muslim ketika terjatuh dalam syirik besar. Fa illam yaqbalu fatrukuhum, kalau mereka tidak mau terima, tinggalkan mereka. Ibta'idu anhum, jauhkan dirimu dari mereka. Innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, yaitu hidayah taufik. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Syarah Fathul Majid, daras yang ke-9. Ini ketika daras Fathul Majid, daras yang ke-9. Lanjut, su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kuburiyun muta'assibun a'rifuhu tashahhada qabla wafatihi. Ada orang kuburi, yaitu penyembah kubur, fanatik lagi. Aku mengenali dia telah bersahadat kembali sebelum kematiannya. Walam yahsul minhu ma yanqudu syahadata, tidak terjadi darinya apa yang membatalkan syahadat dia. Fahal nahkumu bi islamihi, apakah kami menghukumi keislaman dia? Ya, dia semasa hidupnya ya orang-orang yang suka nyembah kubur. Sebelum meninggal ternyata bisa bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tidak terlihat terjadi pembatal-pembatal Islam setelahnya. Mati dia. Apakah kita hukumi Islam atau tidak? Bisa dipahami pertanyaannya? Jawab. Idza qalaha taiban nahkumu bislamih. Kalau dia mengatakan kalimat syahadat tadi dalam keadaan bertobat, maka kita hukumi keislamannya. Alhamdulillah. Amma idza qalaha wa huwa musirrun ala ma huwa alaihi fala tanfa'uhu la ilaha illallah. Adapun kalau dia telah bersaksi kalimat syahadat tadi dalam keadaan terus-menerus berada di atas apa yang dia sebelumnya, itu masih juga melakukan praktek kesyirikan, maka kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat untuk dia. Ya sudah, kita hukumi zahirnya sebelum dia meninggal ternyata dia bisa mengucapkan syahadat kembali. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fathul Majid, daras ke-27. Su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah alladhi yusalli, orang yang salat wa yaqulu la ilaha illallah wa huwa muqimun fi biladil Islam, tinggalnya di negeri Islam, wa huwa musyrikun, dalam keadaan musyrik, bi du'aihil amwata, dia minta kepada mayit, wal istighatsata bihim, dan juga beristighatsah dengan mayit tadi. Al jawab, la salata lahu, tidak ada salat bagi dia. Hadza la salata lahu wa la islama lahu, tidak ada salat, tidak ada Islam untuk dia. Hatta yukhlisa lillahi al-ibadata, sampai dia mau mengikhlaskan ibadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi biladil Islam, walaupun dia tinggal di negeri Islam. Ya, misalkan dia tinggal di Saudi atau yang lainnya, kemudian masih juga minta kepada mayit, percuma. Ya, banyak mutawif nih yang misalnya kalau ziarah itu ya lari ke kuburan, dia minta syafaat di sana. Walaupun dia tinggal di negeri Saudi, tapi masih menyekutukan Allah, tidak mengikhlaskan ibadah untuk Allah, maka tidak ada sholat dan tidak ada Islam sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pertanyaan ibaratnya gamblang ya, banyak itu. Kenapa yang seperti ini tidak diambil, tidak dipergunakan? Al-Mulki yang bertanya, kadzalika yas'alu hafizaqallah, yaqulu hal kufruhu kufrun asliyun. Jadi setelah saya menjawab, dia nanya lagi, apakah kufurnya orang tadi kufur asli atau bukan kufur asli? Yaitu dia melakukan kemurtadan. Jadi ada kufur asli seperti Yahudi dan
Nasara ada kufurnya yang murtad. Tadinya dia Islam, kemudian apa? Keluar dari dinul Islam. Syekh menjawab, in kana hadza tara'a alaihi hadza murtaddun. Kalau perkara ini baru muncul darinya, maka dia dikatakan murtad. Yang tadinya dia Islam, kemudian melakukan syirik besar, maka dia dikatakan apa? Murtad. In kana min aslihi kadza, apabila dari asalnya memang seperti ini, maka kufruhu asliyun. Kufrunya memang asli. Ya, memang kebiasaan dia dari dulu seperti itu, dari mungkin orok ya, dari kecil kerjaannya begitu, maka dikatakan kufur apa? Asli. Mafhum? Ini ketika beliau jawab dalam syarah Tadhhirul I'tiqad lis-San'ani. Ada kitab namanya Tadhhir al-I'tiqad miliknya As-San'ani. As-San'ani ini semasa dengan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, As-San'ani. Sayyidina Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, man aslama ala yadil kuburiyin. Ada orang yang masuk Islam melalui tangannya orang-orang kuburi. Banyak. Wa ashabil bidah, dan orang-orang ahli bidah. Wa huwa yadhunnu anna hadza wal Islam, dan dia meyakini inilah dia Islam. Fahal yuhkamu lahu bil Islamis sahih? Apakah dihukumi untuk orang ini dengan Islam yang benar? Banyak artis-artis juga masuk Islam melalui tangan-tangan siapa? Kuburiyun ini. Qala la huwal muqassir. Maka kata Syekh, la, tidak bisa dihukumi Islam yang sahih karena dia muqassir. Muqassir itu malas, ya lalai. Seharusnya kalau dia mau betul-betul jujur mencari, cari yang benar. Ya, pasti ada hawa nafsu di sana. Ya, menurut dia mungkin ini lebih gampang, lebih enak kalau pakai ustadz ini dan seterusnya. Ini dikatakan muqassir. Intinya kita pahami saja ya, Islam itu bagaimana, iman itu bagaimana. Ketika dia realize, dia wujudkan itu, maka kita hukumi dia Islam atau Muslim. Itu selesai sudah. Ya, ini terkadang kita belajar tentang rukun Islam, ya tentang kalimat tauhid, rukun-rukunnya, syaratnya. Ketika ditanya bingung. Ya, atau sudah belajar pembatalnya, ketika ditanya gimana dia batal belum? Bingung. Untuk apa ya? Belajar. Ya. Karena kalimat tauhid tidak cukup dengan ucapan. Ya memang di awal ketika dia mengucapkan alhamdulillah dia seorang muslim. Tapi dia masih dituntut dengan apa? Perbuatan, keyakinan, i'tiqad dan seterusnya. Kalau ternyata perbuatannya masih menyelisihi ya dinul Islam, bahkan melakukan syirik besar, maka tidak bermanfaat apa? Ucapannya. Kalau di kalangan Murji'ah kan, nggak boleh orang mencap musyrik selama dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Terus kita balikin saja. Kalau ada orang sudah merealisasikan semua ya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dari tauhid, boleh nggak kita katakan dia muslim, muwahhid? Pasti dia akan jawab apa? Kira-kira pasti dia akan jawab apa? Ya pasti dinamai dia muslim atau apa? Muwahhid kan begitu. Ya, tapi kenapa giliran yang musyrik dia mengerjakan kemusyrikan, mengerjakan pembatal Islaman, nggak boleh dikatakan apa? Musyrik. Berarti kan ekstrim apa namanya nih, kanan atau kiri? Jadi apa kan? Ya, bahkan tidak boleh mencap orang kafir sampai datang nas. Ya, kalau gitu kita balik lagi. Ada nggak nas di dalam Al-Quran atau hadis nama ente sebagai muslim atau mukmin? Kan nggak ada. Ya, makanya ya selalu kontradiksi ketika ada yang cacat di dalam memahami konsep iman atau konsep apa? Islam. Ya, bahkan di kalangan Asy'ariyah ya malah konsepnya terbalik. Islam itu lebih tinggi, sedangkan mukmin itu di bawah. Ya, selama dia telah meyakini Allah Rabb-nya, mukmin dia. Ya, walaupun dia Nasara, walaupun dia Yahudi, selama dia yakin Allah Rabb-nya, Tuhannya yang Maha Mencipta, maka dia sebagai apa? Mukmin, tapi bukan muslim. Kapan dikatakan muslim? Kalau sudah bersyahadat. Jadi syahadat itu hanya sebagai legalitas. Di dunia dia sebagai muslim. Ya. Tapi di akhirat nanti karena dia mukmin di dunia, maka dia juga tempatnya di mana nanti? Surga. Nah, ini kan keyakinannya rusak. Ya, makanya nggak heran kalau ada yang bilang Nasara itu mukmin, ya Yahudi itu apa? Mukmin. Karena mereka juga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasara bilang ada Tuhan apa? Bapa. Maksudnya Tuhan Bapa siapa? Allah, dia bilang. Siapa Allah itu?
Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga orang-orang Yahudi sangat yakin bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh? La huwal muqassir. Orang ini lalai, orang ini malas itu. Limadza lam yadhhab ila ahli ilmi liyas'alahum 'anil Islam sahih. Kenapa dia tidak mau pergi kepada ahli ilmu untuk bertanya kepada mereka tentang Islam yang benar? Limadza yaqtasir 'alal mukharrafin ad-dajjalin. Kenapa membatasi diri kepada ahli khurafat dan dajjalin? Apa dajjalin? Tukang bohong. Ya, tukang cerita. Paham ya? Ada katanya Rasulullah, sahabat berbondong-bondong. Ya, ngapain menghadiri majelis nahunya Habib Fulan gitu. Gimana ceritanya nih? Padahal Rasulullah sudah wafat, sahabat-sahabat yang lain wafat, ya, arwahnya sampai apa? Datang untuk menghadiri ta'lim apa? Nahu, ya, pada subuh. La haula wala quwwata illa billah. Kayak gini dicari gitu kan. Seharusnya dia mencari, seharusnya dia apa? Betul-betul observasi yang benar. Makanya banyak orang-orang yang darinya Nasara kemudian mencari dengan keikhlasan, ketulusan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala apa? Bukakan pintu-pintu yang hak itu. Huwal mufarrid, kata Syekh, dia itu mufarrid. Mufarrid itu malas, lalai. Syarah Ad-Dur An-Nadid Lisyaukani. Jadi Syaukani juga punya kitab Ad-Dur An-Nadid. Su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu al-ulama'u as-sufiyati yu'adduna minat tawaghiti. Apakah ulama-ulama sufi teranggap sebagai tagut? Li'annahum yad'una ila ibadati ghairillah. Dikarenakan mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh? Ai na'am. Ya, betul. Kullu man da'a ila ibadati ghairillah fa huwa taghutun. Setiap orang yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah, maka dia taghut. Sawa'un sufiyun aw ghairuhu. Sama saja dia orang sufi atau selainnya. Syarah Fathul Majid rakam ke-7. Jadi salah satu karakter taghut adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi. Su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu alladziina yastaghitsuna bi Aliyin aw bil Husain aw bil Badawi, orang yang istighatsah kepada Ali, dipanggil Ali, ya madad dan sebagainya. Panggil Husain, panggil Badawi. Ya, Badawi di mana? Mesir ya. Wa yaquluna ya Ali ya Husain aw ya Badawi hal yuhkamu alaihi bil kufr, apakah dihukumi atas dia kekufuran? Jawab, hal ba'da hadzal kufri kufrun. Kata Syekh Fauzan, apakah setelah kekufuran ini ada lagi kekufuran? Emang nggak ada lagi gitu ya, emang ada lagi selain ini kekufurannya? Udah, itu udah betul kekufuran sudah. Ya, bahkan sekali lagi di zamannya Abu Lahab nggak ada yang berani panggil ya Lata, nggak ada. Selamatkan aku, nggak ada. Ya, mereka hanya menjadikan Lata, Uzza, Manat penyampai ya hajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak ada yang manggil-manggil dia untuk menyelamatkan, nggak ada. Ya, makanya ketika mereka orang-orang musyrik ketika datang bencana musibah mengikhlaskan doa untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak usah ragu kalau ada orang yang modelnya seperti ini. Ya, pakai tunggu dulu, nanti dulu. Sedang ya. Udah, ini kekufuran yang sangat jelas ini. Ya, jatuh dalam pembahasan nomor berapa? Nomor 1. Ya sudah, dalam bab penamaan kita namanya dia musyrik kafir. Adapun dalam bab hukuman, ya memang harus ada interogasi, sidang dan seterusnya. Maka sekali lagi antara tauhid uluhiyah dengan tauhid apa? Hakimiyah itu saudara kembar. Ya, percuma ada tauhid uluhiyah di sininya nggak ada juga. Ya akan merajalela terus. Sedih mama ya. Makanya ada yang bilang kebobrokan itu karena ada dua pengaruhnya. Pertama karena sistemnya, yang kedua orangnya. Ya? Sehingga terjadilah kebobrokan suatu bangsa atau suatu negeri. Apa alasan pertamanya? Karena sistem yang dipakai. Dan yang kedua apa? Orang-orangnya. Anggaplah sistemnya bagus, Islam, Al-Quran dan hadis. Tapi kalau orang-orang yang tidak mengamalkannya, bobrok juga. Ya, misalkan apa? Daulah Turki Utsmani. Ya. Mafhum, yang dia gadang-gadangkan memang berhukum dengan Al-Quran dan hadis, tapi orang-orangnya luar biasa di dalam mengagungkan kuburan.
Ya, menyembah kuburan, meninggalkan kuburan dan seterusnya, istighatsah kepada mayit dan seterusnya. Gak ada yang istimewa dan seterusnya. Ya, sebagaimana kemarin juga kita cerita tentang Mongol. Ya, walaupun dia sudah masuk Islam, si Kozan, semuanya pasukannya harus masuk Islam. Ya, bagus. Bagus. Dia menegakkan pengennya ya, diundang semuanya. Ada ulama-ulama, ini jadi imam, ini jadi dewan fatwa dan seterusnya. Tapi ketika kerajaan dia tidak mau menegakkan Al-Quran dan hadis, malah dia pakai undang-undang bapaknya, si Temujin. Ya, Temujin ini Genghis Khan. Nama aslinya Temujin. Cuma dia ketika jadi raja besar, akhirnya dia ganti namanya jadi apa? Genghis Khan. Itu raja yang agung, raja yang besar, yang punya kekuasaan luas. Akhirnya diganti namanya apa? Genghis Khan. Ya, padahal rakyat-rakyatnya semuanya Masya Allah ingin belajar dan seterusnya. Tapi ketika sistemnya rusak, ya rusak juga. Sekali lagi dikatakan ya, tauhid uluhiyah itu syaqid. Syaqid itu saudara dengan tauhid hukum tadi. Nah kalau tidak ditegakkan ya sudah, mau diapain? Yang penting kita jelaskan, tidak boleh disembunyikan bahwasanya mengerjakan syirik besar dihukumi musyrik. Seharusnya ditangkap dia. Begitu. Diadili, ya diinterogasi. Dan kalau dia betul-betul jahil, ya bisa nanti kembali ke hakim. Apakah memang diberi dispensasi atau tidak, ijtihadnya hakim. Ijtihadnya hakim. Kita di dunia hanya dihukumi sesuai zahirnya saja. Ketika dia melakukan syirik besar, maka dihukumi musyrik. Alladzi yad'u ghairallah wa yastaghitsu bi ghairillah, orang yang beribadah kepada selain Allah, istighatsah dengan selain Allah, hadza huwal kufrus sharih. Ini adalah kekufuran yang sangat jelas, sangat gamblang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, walaupun mereka mentakwil, sebetulnya saya bukan manggil ya Ali atau ya Habib, itu ada takdirnya kata dia. Ya Robnya Ali, nggak bisa diterima. Ya, takwil ini namanya, nggak bisa di situ terima takwil, nggak bisa. Kayak Habib siapa tuh? Ketika saya manggil Habib Fulan, itu kata dia ada takdirnya. Ya, sok bermain nahu. Ya. Takdirnya jauh lagi. Ya, takdirnya adalah wahai Robnya ya Habib Fulan. Kan ini rusak ini ya. Mufhum? Nasrul afiyah. Wassalam. Su'ila Syekh Shalih Fauzan hafizallahu harir rafidah musyrikuna aw muslimun. Apakah orang-orang Rafidah itu Syiah musyrik atau muslim? Al-jawab, alladzi ya'budu ghairallah, ya'budu al-Hasan wal Husain wa a'immatu ahlil bait, hadza musyrik. Orang yang beribadah kepada selain Allah, menyembah Hasan, menyembah Husain, menyembah imam-imam ahlul bait, maka dia itu adalah musyrik. Lihat, saya memberikan kita sebuah adab gitu lah ya. Ya, walaupun memang kebanyakan Rafidah begini kelakuannya, tapi saya membangun untuk kita sebuah kaidah. Yang penting ketika dia melakukan perbuatan syirik, ya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, musyrik sudah. Baik dia Rafidah atau Sufi atau Jahmi, yang penting kita punya pegangan dasarnya. Selama dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik. Dan ini juga jawaban karena kan dilihat oleh dunia gitu. Saya bisa aja bilang Rafidah semuanya musyrik, tapi bikin kacau nanti gimana? Perang nanti sama Iran gimana? Ini pahami? Jadi saya mengajarkan kepada kita sebuah kaidah. Ya sudah, pegang saja kaidahnya. Ya, memang untuk angkat suara itu lihat maslahat. Jadi pahami ya? Lihat masalah, tapi hati sekali lagi jangan pernah lepas. Ini sampai bosan antum dengerin makanya. Ya ini aja. Ya, mafhum. Nanti bab-bab berikutnya insyaallah taala babnya lebih baru lah insyaallah taala. Kita lanjutkan su'ila Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hal yajuzu takfiru asy-syiah jami'an al-'ammah minhum wal ulama. Apakah boleh mengkafirkan Syiah seluruhnya? Baik yang orang awamnya maupun ulamanya. Oh, ngeri ya pertanyaannya. Am an nufassil bit takfir. Apakah kita merinci dalam bab takfir? Kalau yang awam jangan. Kalau yang ulama boleh. Atau ada lagi yang bilang, ya kalau dia belajarnya agama sampai S3 bisa. Tapi kalau dia S3-nya profesornya bukan urusan agama,
itu juga dapat uzur. Ya, sampai dibilang pangkat 17 profesornya atau ya. Oh, nah kan berarti orang cerdas itu kalau sampai pangkatnya profesor. Masa orang jahil. Terus masih diberi uzur dengan alasan dia profesornya bukan bidang agama. Profesornya bidang dunia dan seterusnya. Ya, nggak ada. Beda kalau dalam perkara bid'ah. Memang para ulama merinci. Kalau a'immahnya ya bisa ditabdi', tapi orang-orangnya nanti dirinci. Ini dalam masalah bid'ah. Ya jangan dicampur adukan antara bid'ah dengan kesyirikan. Ya, beda. Jangan dicampur apa? Campur aduk. Ya, apakah kita merinci pentakfiran ini? Ya khussu alladzina ya'lamuna minhumul haqq. Terkhusus orang yang mereka itu ngerti al-haq. Apa jawaban Syekh? Sekali lagi kita diberi sebuah adab. Taqulu man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam fahuwa kafir. Ya, kamu katakan barang siapa yang mengerjakan pembatal dari pembatal keislaman, maka dia kafir. Minasyiah wa ghairihim, baik dari Syiah maupun selain mereka. Ini kan adab namanya. Ya, bisa aja saya mau langsung mengkafirkan, tapi kan lihat maslahat. Lihat kondisi. Jadi kita diberikan apa? Kaidah. Ya, sama aja kayak antum belajar nahu. Nih, kalau dia ada fi'il ma'lum, maka butuh apa? Fa'il. Berarti fa'il dibacanya dengan doma. Ketika baca kitab, tunggu dulu, jangan doma. Gimana? Buat apa tuh belajar? Belajar tajwid, seharusnya ketemu belajarnya ikhfa. Tunggu dulu, jangan kita nama ikhfa. Apa namanya dong? Ada orang melakukan syirik besar, tunggu dulu, jangan dinamain musyrik. Bisa jadi. Padahal bisa jadi itu nanti kalau diinterogasi untuk bab hukuman, tapi bab penamaan, ya mereka tetap diberi apa? Nama. Diberikan apa? Nama. Antum baca aja kalau mau tahu dalilnya surat Al-Bainah aja yang paling gampang. Al-Bainah ayat ke-1. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Allah namakan kafir dan musyrik. Mereka itu tidak akan pernah bisa lepas sampai datang bainah. Jadi sebelum datang bainah mereka tetap namanya musyrik. Apalagi sudah datang bainah. Ya gitu, pola pikirnya gitu loh. Ya, ini ada orang nih belum dikasih panduan, terus melakukan kesalahan, tetap dinamakan dia salah. Nah, sekarang sudah dikasih panduannya, tetap masih salah. Terus nggak dikasih nama gitu. Padahal lebih parah mana? Lebih parah yang sudah punya apa? Panduan. Ya. Dan kata siapa selain negeri Indonesia ini tidak tersebar Islamnya? Ya pondok berapa banyak Pak di Indonesia? Ya, di Pulau Jawa berapa coba pondok? Banyak atau sedikit? Nanti tuh data tuh di Google tuh. Pondok pesantren di Jawa saja. Coba lagi klik. Pondok pesantren di Pulau Jawa. Ya, lebih tuh dari 50.000 coba kayaknya. Ya, kira-kira orang yang mengaku Islam di rumahnya ada Al-Quran enggak? Ada lah. Ada yang terjemahannya pasti itu ada. Masa iya? Apa namanya kebangetan orang Islam gak punya Al-Quran sama sekali. Ada berapa ya Gi? Barat 13.000. Oh. Jawa Timur 7.000. Oh. Jawa Tengah 5.000. Banyak. Berapa totalnya? 19.500. Di mana itu? Total? Jawa. Di Jawa doang hampir 20.000 kan? Tahun 2020 2021. Itu yang terdata. Ya, belum yang enggak terdata yang kobong-kobong dong. Banyak itu. Ya, jago-jago nahunya. Jago-jago apa ilmu sorofnya. Ya bahkan di Kobong aja belajar ilmu falak. Ya ilmu-ilmu wah keren-keren yang dipelajari. Kalah tuh belajar mantik dia, belajar balaghah. Ya nahu mah lewat semuanya. Ya. Terus kayak gini nggak bisa baca Al-Quran gitu. Ternyata ya. Nanti ada juga pembahasan bahwasanya datangnya Al-Quran itu termasuk bentuk telah tegak hujjah untuknya. Ya, lihat. Tadi dalam surat Al-Bainah ayat 1 saja, ketika belum datang penjelasan, Allah sudah namai dia minal kafirina, minal musyrikina. Dikasih nama musyrik dan dikasih nama apa? Kafir. Ya. Apalagi yang sudah apa? Datang bayinah. Misalkan ada orang baru gitu, santri baru, melakukan kesalahan, kita katakan dia salah, walaupun dia belum baca peraturan.
Apalagi santri lama yang sudah banyak peraturan. Lebih parah mana nanti? Ya. Begitu maksudnya. Ya, jangan diglobalin bodoh. Intinya sih sekali lagi ya, di dalam takfir subhatnya mereka itu karena menganggap semua itu bodoh. Karena memang dibikin syarat untuk mentakfir, yang pertama ilmu, yang kedua apa? Ya ada iktisad karena dia ada maksud ya, dan ada ikhtiar, memang dia yang mau, tidak dipaksa. Dan dalam perkara-perkara yang tidak boleh ada takwil. Ya? Misalkan orang sujud di kuburan, nggak ada takwilnya dijadikan sutra, nggak ada. Ya orang nyembelih ya untuk di laut, nggak ada takwil itu untuk akikoh, nggak ada. Sudah terpenuhi satu. Kemudian dia dipaksa nggak? Kita lihat nggak ada yang maksa dia. Checklist lagi. Ya, terus dia bermaksud nggak? Ya pasti bermaksud. Kecuali dia kecelek. Masa yang lagi ngaso kena leher kambing, nggak mungkin lah. Nah itu namanya kecelengan, apa namanya, keceplosan kalau bahasa lisan. Nah yang digaungkan, yang dipreteli, yang dipukul itu syarat pertama ilmu. Ya, wah ini yang kayaknya ada celah nih. Karena 3 syarat pertama terpenuhi, tapi 1 syarat belum terpenuhi, maka ini yang diubok-ubok sama mereka. Karena syarat itu harus terkumpul semuanya. Kayak orang bikin paspor, syaratnya ada 7 misalkan, 7-7-nya harus dipenuhi. Hilang 1 nggak dapat. Begitu syarat ada 4 terpenuhi, 4 jadi dia. Tapi dilihat sini checklist, nah 1 ini kita permainkan ini. Yaitu syarat ilmu. Ternyata dia jahil, wah berarti tidak terpenuhi. Dia berarti apa? Jahil, berarti kata dia disilang, berarti ada yang kurang syaratnya, berarti tidak boleh dicap musyrik. Begitu. Maka dikatakan baru di sana dirinci jahil yang seperti apa dikatakan jahil. Ya, apakah jahil tidak tahu sama sekali? Ya, baca Al-Quran aja nggak tahu. Ya, atau dia bisa pelajari tapi malas, itu pun jahil. Maka yang pertama, yang modelnya kalau nggak tahu sama sekali dapat Al-Quran yang kayak ini, terus dia buka apaan nih, terus terjadi kesyirikan besar, maka dia tetap dikatakan musyrik, disebut dengan ya kafir karena kejahilan. Mafhum, nanti di yaumul qiyamah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dia mampu sebetulnya tapi tidak mau belajar, maka disebut kufru i'rad, berpaling. Padahal ya di sekeliling dia banyak dikaji tentang tauhid tapi dia tidak mau pelajari, terus jatuh ke dalam hal tersebut, maka dia dikatakan apa? Ya i'rad. Misalkan anak kecil sujud di kuburan, namanya anak kecil, bodoh kan? Dikasih dispensasi, kasih. Sekarang yang kita lihat di kuburan, apakah anak kecil atau orang dewasa? Kira-kira orang dewasa. Ya orang gila misalkan sujud di kuburan, kira-kira dia ada niat nggak? Ya nggak ada. Sekarang yang kita lihat lagi sujud di kuburan, orang gila atau orang waras? Orang waras. Nah, ya masa satu truk isinya orang gila semuanya kan? Enggak. Atau satu bis, udah bayar 700.000. Ya, apa masa isinya orang gila semua kan? Enggak, orang waras semuanya itu. Orang apa? Orang waras. Bahkan ada yang jago-jago baca Al-Quran, bahkan guru ngaji, dan seterusnya. Berarti sudah datang kepada dia sebetulnya hujah. Hanya saja dia tidak mau menggalinya, tidak mau mempelajarinya. Nah kalau di sisi orang Murji'ah kan enggak. Sampai betul-betul ngerti, betul-betul paham kalimat per kalimat. Gitu. Sampai dia harus tahu bahwasanya ini adalah kekufuran. Ya kalau sudah tahu juga harus paham. Wah banyak syaratnya. Akhirnya ya mengkerucutkan atau mengecilkan ya kekufuran itu cuma di dalam hati. Nah ini kan hakikatnya orang-orang Murji'ah. Tapi dia nggak mau ngaku ya. Ya karena sudah mereka pasang barriernya dulu, teorinya bagus, iman itu ada 3. Tapi setelah digali lebih dalam rusak gitu. Hanya saja mereka tidak mau mengakuinya. Kan repot. Nah, itu iqab dari Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Ketika dia berakidah yang jelek, yang buruk, Allah Subhanahu wa taala iqab hatinya, nasallahu alaihi wasallam. Maka lihat, saya memberikan kita sebuah pelajaran. Katakan saja, barang siapa yang mengerjakan pembatal dari pembatal Islam, maka dia kafir. Sama saja dia orang Syiah atau selainnya. Man irtaqaba naqidan min nawaqidil Islam.
Barang siapa yang mengerjakan satu saja pembatal dari pembatal Islam, lau huwa wahid, walaupun satu, yakunu kafira, maka dia jadi kafir. Enggak mesti harus berapa? 10, enggak. Walaupun apa? Satu. Yakni lau naqadha, lau naqidun wahid, walaupun pembatal itu cuma satu. Fa kaifa billadzi yartaqibu nawaqida katsiratan min nawaqidil Islam. Maka bagaimana lagi kalau dia mengerjakan pembatalnya banyak dari pembatal Islam. Sihir iya. Mafhum. Kemudian nomor 1 juga, nomor 2 juga, memusuhi, membenci. Waduh. Padahal banyak ini. Kadang-kadang kita tantang aja sekali-sekali ya, kita kasih video cuplikan-cuplikan orang yang kufur gitu. Ya, misalkan gufron saja. Ini kalau antum nggak tahu hukum gufron, ini dipertanyakan juga Islamnya nih. Ya, masih bingung ya. Kadang dia tampil terus ada aja, padahal Ustadz sunnah ini yang ngakunya sunnah, dia anggap itu bukan mustik, cuman ODGJ. Sebenarnya ODGJ bukan gufronnya. Yang hukumnya ODGJ-nya ini memang ya agak nggak waras otaknya, fitrahnya rusak sudah. Ya, dan yang parahnya lagi di like-nya sampai 14.000 atau lebih itu sama netizen. Berarti kan memang ya masif sekali nih akidah yang seperti ini rusak. Ya kalau tuh masih ditanya bagaimana hukum kufran masih bingung, ya belajar lagi betul tentang Islam ya. Ya kufur ya bukan uluhiyah saja, kufurnya apa? Rububiyah juga kufur luar biasa. Ya menjadi penjaga gawang api neraka lagi. Ya dia bisa nganterin mayat kemana, ke alam barzah nanti ketemu malaikat. Ya dia bisa ngobrol sama sama penghuni kubur. Ya dia ngomongnya cuman makoli, tenang saya sudah sampaikan hajatnya. Terus yang seperti ini masih ragu, masih bingung, ini gimana hukumnya ya? Ya kasihan, buat apa belajar? Ya buat apa? Ya dia jauh-jauh gitu menuntut ilmu tentang tauhid tapi tidak bisa mengaplikasikannya. Nasrullah ya. Wassalam. Atau dikasih aja videonya ulil absar siapa itu? Abdullah. Yang dia mengatakan Islam itu sudah zaman dulu kata dia, sekarang tidak relevan lagi. Dalam artian bisa kita ubah, bisa kita ganti karena tidak sesuai lagi dengan zaman. Coba kasih video itu, apa hukumnya? Ya, kasih. Waduh, antum jangan langsung begini, ini bisa jadi dia tahu nih. Masya Allah. Ya Islam itu kenapa dikatakan Islam? Karena berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Allah mafhum, ya turunkan ini satu ayat pun, satu harokat pun tidak ada yang berubah sampai hari ini. Ada yang berubah? Nggak ada, sudah 1400 tahun lebih. Beda Injil, beda Taurat, diacak-acak, diaduk-aduk. Tapi ini yang jaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin kalau yang jaga manusia, pasti rusak. Karena manusia itu lemah, manusia itu ngantuk, manusia itu lalai. Ya. Dan Allah yang memberi taufik. Dan ini pelajaran dulu, pernah waktu anak kelompok itu pas bencana, ya ada yang ngasih Al-Quran banyak, katanya nih sebarin di posko-posko di pengungsian. Ya nggak tahu, kayak ada buka aja gitu kan, anak buka gitu Al-Qurannya, terus anak buka mau murojaah surat Al-Hadid. Ya setelah anak baca ada titiknya di situ 2. Ya jadi salah baca itu, pas dicek semuanya betul. Ya Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Akhirnya Quran itu nggak jadi dibagikan karena salah satu titik saja padahal. Ya salah cetak atau apalah begitu. Ya, ini bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada satupun harokat yang berganti. Ya pasti misalkan ada imam Haramain misalkan atau imam Masjidil Haram bacanya Alhamdulillah, waduh di belakang udah ramai Pak. Alhamdulillah. Atau jangan dia Masjidil Haram lah, di kampung saja dia bacanya salah. Padahal itu surat-surat yang sering dibaca. Ya, misalkan dia bacanya Qul huwallaha ahad misalkan. Pasti bilang subhanallah, bilang ribut dari nasalah. Ini bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, apalagi masalah akidah gitu. Masa ia tidak dijelaskan? Masa ia dibiarkan saja orang cari?
terus dianggap bahwasanya itu masa lalu saja, sekarang boleh kita ganti, boleh kita ubah sesuai dengan kehidupan masyarakat yang ada. Masih hidup lagi orangnya, masih orang. Ya, ya, jadi pembentuk apa? Jil ya. Ya, dulu ada yang bilang jaringan, ya, iblis laknatullah. Ya, ya, emang, ya, keturunannya apa ini? Iblis. Sallallahu ya. Wassalam. Ya, bukan berarti juga kita keluar-keluar, tidak, tapi coba bagaimana dia mempraktekkan ilmu yang telah dia dapat gitu. Percuma cuman kalau belajar hitam di atas putih. Terus ada kenyataannya slow-slow aja. Yang penting gue sholat, yang penting enggak. Islam itu bukan hanya masalah sholat, bukan hanya masalah puasa. Betul, itu ibadah-ibadah juga. Tapi ada masalah i'tiqad, ya, ada masalah ya bara'ah, ada masalah wala dan seterusnya. Yang kalau dia cuek di situ, maka akan berbahaya untuk dirinya. Kan nggak mungkin orang mencintai terhadap sesuatu, tapi sesuatu itu dijelek-jelekan oleh orang lain, dia diam. Ya bapaknya aja diolok-olok, dia marah. Masa Islam diolok-olok? Slow aja. Ya, dan bagusnya kemarin, Masya Allah, yang ya kita tidak melihat warna mereka, kita melihatnya secara apa namanya objektifnya. Ketika di Payakumbuh ada yang merubah apa namanya itu lantunan musiknya atau lagunya, kata dia biar Tuhan yang kita paksa. Ya, sekuat apa nih ya, mau maksa Allah Subhanahu wa taala. Ini depan kufur ini. Ya, dan banyak yang bersuara itu. Ya, satu sisi bagus, dan kita kalau menilainya secara apa? Objektif. Ada kecemburuan gitu. Tapi yang mengaku salafi diam-diam aja. Gak apa-apa orang dia menjahil, Pak. Ya. Ya, maksudnya ketika dia kejadian itu, ya seharusnya memang kita dukung itu. Betul Pak, semangat. Kita emang belum bisa datang sana misalkan. Ya, walaupun yang lainnya, mafhum, bisa jadi kita kritisi. Tapi yang kita kritisi juga dai-dainya yang menisbatkan diri kepada sunnah seakan-akan menganggap yang nggak apa-apa Pak, itu mah bodoh, orang bodoh. Ya orang nggak belajar. Akhirnya semuanya nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa semua. Akhirnya yang terputus adalah apa? Amar ma'ruf nahi apa? Nahi munkar. Ya, padahal Islam jaya juga dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar terbesar memang jihad. Yang terbesar adalah apa? Jihad fi sabilillah. Ya, walaupun memang fikihnya berat, fikihnya banyak pertimbangan, tapi itulah tegaknya Islam. Makanya ketika jihad yang ditinggikan adalah apa? Ya, kalimat tauhid, kalimat Allah Subhanahu wa taala, dinil Islam. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita ambil pelan-pelan saja. Ya, intinya kita baca fatwa ini untuk menguatkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, jangan cuma teori saja, kita lihat juga prakteknya para ulama. Kalau ditanya, lu kan bukan muridnya Syekh Fauzan, betul memang. Ya, kalau ada kesempatan, ada uang, pengen bertemu gitu. Tapi apa daya, tangan tak sampai untuk meluk. Ya, berapa kali ke Saudi tapi nggak kesampaian ke Riyadh untuk berjumpa dengan beliau. Tapi kita punya kontak-kontakan dengan murid-murid senior beliau. Ya, murid-murid yang kalau nulis buku dikasih takdim, dikasih rekomendasi, dikasih pujian. Ya, buat apa ngambil yang ngakunya murid tapi tidak ada namanya ya rekomendasinya, atau tidak ada ya tazkiyah apa yang dia katakan. Kami ya. Jadi ini yang tadi pagi ketika ada mustalah itu, ya ada satu guru besar tapi murid-muridnya mungkin berselisih, maka yang kita ambil adalah apa? Orang-orang yang terpercaya di tengah-tengah syekh tersebut, terutama orang-orang yang betul mulazamah lama kepada beliau, 20 tahun, ya 15 tahun dan seterusnya. Ya ditambah lagi, ya beliau mencela atau mentahdir buku-buku yang di situ berpemikiran apa? Murji'ah. Nah kan berarti acuan kita kan kuat. Satu sisi ada buku yang direkomendasi oleh beliau, kemudian satu sisi ada buku yang mengusung pemikiran irja, dibantah sama beliau, diperingati oleh beliau. Ya, bisa dipahami ya. Misalkan ada bukunya Syekh Abdullah, ya beliau termasuk ya guru muridnya Syekh Fauzan, lama beliau di Syekh Fauzan.
Beliau punya buku tentang udzur bil jahal, ditakdim sama Syekh Fauzan. Beliau punya buku tentang doa bit takfir, ditakdim oleh apa? Syekh Fauzan. Nggak taunya ada yang memperingati, jangan baca buku itu, hati-hati. Ya, akhirnya yang ulama ini yang mentahdir buku ini dilaporin ke Syekh Fauzan. Syekh Fauzan mentahdir dia sebagai apa? Murji'ah. Berarti kan kita punya data yang kuat atau dalam sisi positif beliau mentazkiyah buku ini, ya, dan satu lain ya beliau memperingati dari lawannya. Berarti kan kita punya dua nih, ada isbat dan ada apa? Nafi. Beda kalau saya ini merekomendasi, ini merekomendasi. Jadi kan kayaknya kacau ini tabrakan, tapi tidak ternyata. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa? At-taufiq. Ya, Allah a'lam bishawab. Mungkin sampai sini, kalau ada pertanyaan tafadhol. Boleh jika ada yang mau ditanyakan. Ya. Apakah orang Murji'ah itu disebut orang kafir karena dia itu tidak mau mengakui orang itu kafir padahal sudah jelas kafirannya? Nah, Murji'ah itu termasuk firqah ahlul bidah. Ya, Murji'ah itu termasuk firqah ahlul bidah. Ya. Mafhum? Dan nanti tinggal dilihat kasusnya. Mafhum, tidak bisa langsung dipukul rata dia adalah seorang yang keluar dari apa? Din Islam. Maka dia termasuk, irja ini termasuk perkara khofiyah. Ya, betul pemikirannya ini menyeret kekufuran. Maka nanti untuk mencap dia keluar atau tidak dari din Islam memang dilihat kasusnya. Ya, seperti dia mungkin menolak, mengkafirkan dan seterusnya, ini perlu ditegakkan hujjah kepada mereka. Berbeda dengan Jahmiyah, maka para ulama sepakat untuk mengkafirkan apa? Jahmiyah. Tapi untuk masalah irja, dia banyak kelompoknya kan. Ada irjanya fuqaha, ada irjanya Jahmi, ada irjanya Asy'ari, ada irjanya Maturidi, ada irjanya yang sekarang Mu'asirah. Ya, jadi tidak bisa langsung dipukul rata. Mafhum, tinggal dilihat kasus per kasusnya. Tinggal dilihat apa? Kasus per kasusnya. Ya, kalau pentolannya boleh kita katakan mereka adalah Murji'ah. Tapi yang orang-orang awamnya, ya, yang fanatik kepadanya, ya tidak serta-merta langsung dikatakan sebagai apa? Murji. Bahasa halusnya rumia, terpapar saja. Ya, mafhum, bahasa halusnya apa? Mereka apa? Terpapar. Tapi kalau tokoh-tokohnya boleh saja kita cap dia sebagai apa? Murji'ah. Karena memang dia yang punya pemikiran, dia yang menyebarkan, dia yang menghalangi manusia untuk mencari hidayah. Dan ini wakil, ini apa? Wakil. Ya, tahu sendirilah kalau antum pada kenal, terus antum laporin saja ke ustadznya tentang Anda aja misalkan. Pasti udah langsung dicap takfiri, dicap khawarij gitu. Nggak usah lagi duduk di sana bermajlis. Udah gitu aja dari dulu. Ya, memang kalau salah bantah kan itu. Ya. Khair insyaallah. Semoga Allah tidak berikan keberkahan kepada mereka. Ada lagi? Ya. Togut. Nah, pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang. Nantilah insya Allah kita bahas ya lebih detail di makna togut di silsilah Rasail insya Allah. Ya, intinya secara bahasa dia sesuatu yang melewati dari batasannya. Seharusnya dia menyembah malah disembah. Seharusnya dia mentaati malah minta ditaati. Ya, seharusnya dia taat malah ya dia bermaksiat. Tapi memang ada nanti ruusnya. Ruusnya ini apa? Ya para pembesarnya. Salah satunya iblis. Itu termasuk apa? Togut. Ya, apalagi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, walaupun nanti dirinci dia. Ya, itu pun termasuk apa? Togut. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, ini apa? Togut. Ya, dan itu banyak. Tadi juga saya bilang ada orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah, maka dikatakan apa? Togut. Ya, dukun-dukun dikatakan apa? Togut. Yang tahu ilmu gaib, maka dikatakan apa? Togut. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama yang dihukumi kufar. Ya, bahkan ini menjadi syarat pertama untuk keabsahan Islamnya seorang. Wa may yakfur bit togut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang dia mengingkari tagut, ya beriman kepada Allah, maka dia sungguh memegang tali yang kuat, yaitu kalimat tauhid, yaitu Islam.
Ya disebut yang pertama dia, waman yakfur bit-taghut. Berarti harus ngerti kita, taghut itu siapa? Kemudian kita ingkari minimal dalam hati. Ya, iblis kita yakini iblis itu kafir. Ya. Mafhum, udah dicap sama Allah Subhanahu wa taala, dia enggak akan bertaubat. Dan bukan Allah zalim, tidak. Ya Allah berbuat sesuai dengan hikmahnya. Dan Allah Maha tahu. Ya, bahwasanya memang betul-betul murka sekali nih iblis, ya benci sekali gitu. Akhirnya tidak mau lagi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dicap sampai yaumul qiyamah dia itu kafir. Terus kita tidak bilang kafir. Masalah buat kita. Ya, hukum-hukum selain hukum Islam ya dijadikan panutan itu togut semua. Terus mau diapain? Ya? Mau cari-cari dalilnya. Ya minimal kita ingkari dalam hati bahwasanya hukum-hukum ini tidak sesuai dengan hukum Islam, ya maka wajib kita ingkari. Ya, walaupun ada ustadz-ustadz yang mencari dalil-dalilnya. Ya, dalil yang pertama ada qul huwallahu ahad. Ya, dalil yang nomor sekian ada wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, dalil yang ini ada wa amruhum syura bainahum. Ya, kalau cuma semuanya ditarik pasti ada semuanya. Ya, bahkan mungkin KTP juga ada dalilnya kalau ditarik-tarik. Ya, nanti zebra cross juga ada dalilnya kalau semuanya ditarik. Ya, tapi kan yang kita lihat faktualnya. Yang kita lihat faktual. Dan jangan dikira ketika kita bilang taghut berarti kita harus berontak. Enggak, tidak melazimkan. Ya memang kudeta ada di dalam Islam, tapi fikihnya besar. Ya, pertimbangannya besar. Tidak semudah orang langsung datang berak. Apa yang kita mau lakukan? Sedangkan rakyat ini di Indonesia sampai 2 juta berapa? 200 berapa juta? 200 juta lebih ya? Ya. Sebab sektor ini banyak. Ya nggak bisa apa-apa. Ya sudah, dakwah saja pelan-pelan. Ya, yang penting pahami, kenali apa saja itu taghut, kemudian kita ingkari. Dan bukan berarti harus melawan pemerintah, tidak. Bisa masih kita dituntut untuk taat dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah. Misalkan membuat KTP itu mubah. Ya, jangan alasan wah ini enggak ada dalam Al-Qur'an dan hadis, enggak begitu konsepnya. Konsep yang seperti ini dalam konsep dini agama. Tapi kalau konsep-konsep dunia masih boleh kita taati karena ada maslahat di sana. Ya, taat lampu merah ada maslahat, masih boleh kita taat. Pakai helm, apa lagi? Bikin paspor. Itu perkara-perkara mubah yang ada maslahatnya. Bikin KK, bikin KTP, bikin apa lagi? Akta lahir. Ya, kalau di sisi orang Khawarij ngapain bikin-bikin? Ya, tapi di sisi Ahlussunnah dilihat mana yang berkaitan dengan hukum dunia dan hukum agama. Ya, dengan alasan ngapain gua pakai helm? Nih peci lebih selamat, waduh. Atau sorban. Ya, kadang ada juga ikhwah, ngapain lampu merah lama-lama ngweng. Ya betul memang itu buatan manusia, tapi kan ada maslahat di dalamnya. Ada apa? Ada maslahat. Dan di sisi Murji'ah yang seperti ini dianggap berarti sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, dia tidak membuka mata bahwasanya di sana riba dihalalkan. Ya, apalagi ada khamr juga dihalalkan, babi. Ya, bahkan agama semuanya sama. Kenapa ini tidak dibahas? Ya, tutup mata. Ya karena tadi sekali lagi konsep awalnya dalam konsep iman itu rusak. Jadi nggak masalah. Ya, yang begini-begini, yang penting kita sudah syahadat, yang penting sudah ibadah. Jadinya ekstrim kanan sudah. Jadinya ekstrim apa? Ekstrim kanan. Khair, insyaallah cukup. Ya. Penjelasannya ini Ustaz. Apakah orang yang dikatakan muslim belum tentu mukmin dan orang mukmin pasti muslim gitu Ustaz. Yang kedua, atau dijelaskan tadi katakan suci adalah mengajak menyembah selain Allah itu yang berkompetisi. Barakallahu fiik. Ya, itu nanti pembahasannya terkait urutan derajat seorang yang masuk Islam. Ada yang namanya muslim, ada yang mukmin, ada yang ihsan atau muhsin. Ya, seorang yang muslim belum tentu mukmin. Maksudnya apa? Menjadi kamil yang sempurna imannya.
Bukan berarti dia muslim nggak ada iman, ada, cuman imannya lemah. Terkalahkan dengan amalan zahir, karena Islam itu amalan zahir. Bisa dipahami ya? Selama dia tidak melakukan syirik besar, maka dia ada iman, tapi asal iman gitu. Tapi terkalahkan dengan yang zahir, maka dia dikatakan muslim. Bisa dipahami ya? Begitu juga mukmin belum tentu ihsan, karena itu derajatnya lebih kuat. Bukan berarti dia tidak memiliki ihsan, ada ihsannya tapi mungkin tipis. Bisa dipahami ya? Jadi berlevel-level. Yang pertama muslim atau Islam, kemudian iman, kemudian apa? Ihsan. Ketika dibilang seorang Islam yang derajat Islam belum tentu mukmin dari sisi iman yang sempurna, yang wajib. Ya, tapi asal imannya apa? Ada. Jadi redup. Misalkan ini imannya kecil segini, Islamnya segini, kalah ke dia. Tapi ada. Ya. Begitu juga ketika dibilang mukmin sudah pasti apa? Islam, karena mukmin kan dia bagian i'tiqad. Ya, bagian keyakinan. Ketika keyakinannya bagus, maka akan berefek juga pada apa? Amal zahir. Itu sudah kelaziman sudah. Ya, selama dia pondasinya bagus, maka ke atasnya akan bagus. Begitu. Jadi jangan dipahami ketika dia Islam berarti bukan mukmin, enggak begitu konsepnya. Dia tetap ada, tapi asal imannya kecil. Jadi ya. Nah, sufi bagaimana mengajak manusia? Itu contohnya para habaib itu rata-rata sufi. Ya, ada yang berpesan sebelum mati kalau ada minta hajat datang aja ke kuburanku. Banyak loh di Kalimantan banyak loh. Ya, yang di Bogor kemarin juga katanya kalian ini kalau minta sama apa Nabi belum tentu langsung diijabah, harus lewat kita dulu zuriatnya. Waduh, ya pakai jalur apa namanya? Ya. Walaupun kalian ngasih berabrak-abrak ini sodako, gak akan diterima kalau tidak lewat kami. Berarti kan dia minta disembah itu, minta diagungkan, minta dimuliakan. Ya, rusak nggak ini? Rusak. Ya, ada juga misalkan saya lagi baca Al-Quran, ya tolong bayangkan bahwasanya Nabi Muhammad ada di samping kita lagi mendengarkan. Kemudian ketika kita baca ayat dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi muraqabahnya bukan kepada Allah, muraqabahnya kepada siapa? Nabi Muhammad. Nah itu sudah menyembah Nabi Muhammad namanya. Ya, contoh si Yusuf Mansur itu. Ya, sebut nama sekalian. Ya, lagi baca Al-Quran, saya selalu bayangin ada Nabi Muhammad di sebelah saya, kata dia. Jadi kalau baca ayat nanti Nabi Muhammad yang lanjutin. Ya, saya malu kalau bacanya salah sama Nabi Muhammad. Dosa kan? Ya, makanya benar apa kata Nabi, ahli tauhid itu nanti di akhir zaman seperti apa? Bulu putih satu pada bulu hitam domba atau kerbau atau sapi. Sedikit sekali. Wassalam. Cukup ya? Cukup, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.